Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nefrinda dengan NIM 2114070112 akan membahas mengenai peradaban Islam pada masa pertengahan. Selamat menyaksikan. Kerajaan Turki Utsmani. 1. Sejarah Kerajaan Turki Utsmani. Turki merupakan negara yang terletak di dua benua, yaitu terletak pada benua Asia dengan luas 790.200 km bujur sangkar dan pada benua Eropa dengan luas wilayah 24.378 km bujur sangkar dengan total luas wilayah 814.578 km bujur sangkar. Posisi geografis negara yang strategis menjadikan negara Turki jembatan antara bangsa timur dan barat. Menurut beberapa studi menyebutkan bahwa bangsa Turki berasal dari Asia Tengah. Bangsa Turki mewarisi peradaban Islam, peradaban Romawi, Arab, dan Persia yang merupakan warisan dari Imperium Utsmani dan pengaruh negara barat modern. Posisi geografis negara yang strategis menjadikan negara Turki jembatan antara bangsa timur dan barat. Menurut beberapa studi menyebutkan bahwa bangsa Turki berasal dari Asia Tengah. Bangsa Turki mewarisi peradaban Islam, peradaban Romawi, Arab, dan Persia yang merupakan warisan dari Imperium Utsmani dan pengaruh negara barat modern. Peradaban Islam di Turki merupakan warisan atas pengaruh peradaban Islam, Arab, dan Persia yang menjadikan warisan mendalam bagi masyarakat Turki sebagai peninggalan dinasti Utsmani. Berdasarkan catatan sejarah mengungkap bahwa Islam bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dan Sang Pencipta Allah, melainkan juga mengatur sistem kehidupan sosial dan bernegara. Dalam catatan sejarah Kerajaan Turki Utsmani adalah kerajaan pertama yang paling lama bertahan dibandingkan kerajaan besar lainnya. Berdiri pada tahun 1282 sampai 1929 Masehi. Kerajaan ini berasal dari keturunan Utsmani Ibnu Saudi bin Al-Oghol, Ibnu Sulaiman Shah, Ibnu Qiyab Alpa. Berdirinya kerajaan ini atas prakarsa bangsa Turki dari kabilah Oghuz, suku nomadik di Asia Kecil yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negara Cina. Dalam kurun waktu yang panjang, sekitar 3 abad, mereka pindah ke Turkistan, Persia, dan Irak. Pada awalnya mereka tidak memeluk agama Islam. Baru sekitar abad ke-9 atau abad ke-10 mereka masuk Islam yang pada waktu itu menetap di Asia Tengah. Kemudian pada abad ke-13 mereka mendapat serangan Mongol sehingga melarikan diri ke daerah barat. 2. Periode kepemimpinan. Raja-raja pada kerajaan Turki Utsmani merupakan kekuasaan yang dapat secara turun-temurun. Dengan adanya hal yang demikian, tidak serta-merta menjadi pewaris kerajaan adalah anak pertama. Tidak ada aturan yang mengatur hal demikian, melainkan dalam perkembangannya, anak kedua bisa jadi pewaris kepemimpinan pada kerajaan. Bahkan, pergantian sultan juga diserahkan kepada saudara sultan, bukan anak darinya. Ahli sejarah menyatakan bahwa pada masa kerajaan Khalifah Sulaiman Al-Qanuni merupakan kejayaan dan kebesaran kerajaan Turki Utsmani. Hal ini dibuktikan bahwa pada masa kerajaan Turki Utsmani, masa Kesultanan Sulaiman Al-Qanuni, kerajaan telah meninggalkan jauh
masanya memiliki kemajuan yang telah diraih dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pemerintahan militer dan maritim. Kekuatan militer kerajaan Turki Utsmani menjadi kuat karena pada masa awal kerajaan diisi oleh orang-orang kuat. Selain itu pula, kekuatan militer pertama kali menjadi lebih diperhatikan ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa. Kerajaan Turki Utsmani selain mementingkan persenjataan militer dan kekuasaan yang terbukti mampu menguasai wilayah yang sangat luas, baik di Asia, Afrika maupun Eropa. Peradaban masa Turki Utsmani sama sekali tidak terabaikan, terbukti dari sangat pesatnya kemajuan peradaban. Pada masa itu pula lahir banyak ilmuwan-ilmuwan ternama. Saat Konstantinopel diubah menjadi ibu kota kerajaan Turki Utsmani, Istanbul menjadi pusat pelayaran. Lautan dan Golden Home ditetapkan sebagai pusat industri dan gedung persenjataan maritim oleh Sultan Muhammad II. Dan pemerintah Hamdan Pasha, komandan angkatan laut, pada tahun 1480 Masehi dikomandoi oleh Gedi Ahmed Pasha, berhasil membangun kapal di Gallipoli Maritim Arsenal. Marinir Turki mampu mendominasi Laut Hitam dan menguasai Otranto, dan pembangunan serta perluasan pesat persenjataan maritim akhirnya dilakukan dari Galatama sampai ke Sungai Kapnite dan tersedia 150 unit kapal. Kedua, bidang seni dan kebudayaan. Kerajaan Turki Utsmani telah membawa peradaban Islam menjadi peradaban yang cukup maju dengan pesat pada masa itu. Pada bidang kebudayaan banyak tokoh penting yang muncul. Selain itu banyak juga yang berkiprah pada pengembangan seni, arsitektur Islam, seni dekorasi, serta seni musik dan pertunjukan. Bidang keagamaan. Keagamaan merupakan bagian sistem sosial dan politik pada masa kerajaan Turki Utsmani. Ulama dipandang cukup tinggi kedudukannya dalam bernegara dan bermasyarakat. Pada masa kerajaan Turki Utsmani, warga non-muslim wajib mematuhi hukum kesultanan, namun tidak wajib mematuhi hukum Islam. Selanjutnya, bidang pendidikan serta ilmu pengetahuan teknologi. Pada masa kerajaan Turki Utsmani terjadi transformasi pendidikan. Pada saat itu, sekolah-sekolah didirikan dan perguruan tinggi serta mendirikan fakultas kedokteran serta fakultas hukum. Selain hal tersebut, juga muncul sastrawan dengan yang menyelesaikan studi di luar negeri. Kemajuan dan kemunduran pemerintahan dinasti Turki Utsmani menurut Ajit Tahir dalam bukunya menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan sehingga Turki Utsmani memperoleh kemajuan antara lain: yang pertama, adanya sistem pemberian hadiah berupa tanah kepada tentara yang berjasa. Yang kedua, tidak adanya diskriminasi dari pihak penguasa. Yang ketiga, kepengurusan organisasi yang jalan.
prajurit Utsmani yang mengakibatkan kekalahan pada pertempuran pada tahun 1774 Masehi. Pimpinan kerajaan Utsmani yakni Sultan Abdul Hamid dipaksa untuk menandatangani perjanjian dengan Rusia yang berisi tentang kemerdekaan Crimea dan penyerahan pada benteng-benteng di Laut Hitam dan memberikan Rusia izin untuk melintasi Laut Hitam dan Laut Putih. Kehancuran peradaban Islam pada masa dinasti Turki Utsmani dibagi menjadi dua. Yang pertama, pada masa pemerintahan Sultan Salim II yang ditandai dengan memadatnya kekuasaan atau kebijakan diserahkan ke bagian-bagian wilayah kekuasaan atau otonomi daerah, dan juga di saat kegagalan tentara Turki Utsmani merebut kota Vienna yang kedua kalinya. Yang kedua, timbulnya konflik internal yang mengakibatkan tidak mengurusi atau mengontrol lagi wilayah kekuasaan, sehingga wilayah yang telah ditaklukkan melepaskan diri dari kerajaan Turki Utsmani. B. Faktor-faktor penyebab hancurnya dinasti Turki Utsmani. Dalam buku Syafiq al-Burhani melihat tiga hal hancurnya Turki Utsmani, yaitu: pertama, kelemahan para sultan dan sistem birokrasi. Ketergantungan sistem birokrasi Sultan Utsmani kepada kemampuan seorang sultan dalam mengendalikan pemerintahan menjadikan institusi politik ini menjadi rentan terhadap kejatuhan kerajaan. Yang kedua, kemerosotan kondisi sosial ekonomi. Perubahan mendasar terjadi pada jumlah penduduk kerajaan, sebagaimana terjadi pada struktur ekonomi dan keuangan. Kerajaan akhirnya menghadapi problema internal sebagai dampak pertumbuhan perdagangan dan ekonomi internasional. Kemampuan kerajaan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mulai melemah pada saat bangsa Eropa telah mengembangkan struktur kekuatan ekonomi dan keuangan bagi kepentingan mereka sendiri. 3. Munculnya kekuatan Eropa. Munculnya politik baru di daratan Eropa dapat dianggap secara umum faktor yang mempercepat proses keruntuhan kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani sibuk membenahi negara dan masyarakat, bangsa Eropa malah menggalang militer, ekonomi, dan teknologi. Ajit Tahir dalam bukunya menyebutkan bahwa faktor-faktor keruntuhan kerajaan Utsmani dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu yang A, luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang berikutnya yang tidak cakap, hilangnya kendali, merajalelanya korupsi dan meningkatnya kriminalitas. Yang B, heterogenitas penduduk dan agama. Yang C, kehidupan yang istimewa. D, dan terperiksanya perekonomian negara akibat peperangan Turki mengalami kekalahan. Secara eksternal yaitu: 1. Timbulnya gerakan nasionalisme. Bangsa-bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki berkuasa mulai menyadari kelemahan dinasti tersebut. Yang kedua, terjadinya kemajuan teknologi di Barat, khususnya dalam bidang persenjataan, sedangkan Turki mengalami stagnasi ilmu pengetahuan, sehingga jika terjadi perang, Turki selalu mengalami kekalahan.